Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Azaki. Saya adalah perwakilan pertama dalam kelompok yang berjudul Manajemen dalam Pengelolaan Kantor. Kelompok saya adalah 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rafiq Azaki. Yang kedua adalah Aulia Ngazizah. Untuk yang pertama, saya sendiri akan membacakan materi untuk slide pertama, yakni tentang manajemen kantor adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, dan mengontrol setiap aktivitas kantor, di mana hasil akhir kegiatan kantor ini berwujud pelayanan informasi pada berbagai pihak. Sedangkan beberapa bentuk kegiatan atau pekerjaan kantor antara lain, yang pertama adalah kegiatan catat-mencatat, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah pengumpulan, dan yang keempat adalah penyimpanan informasi atau arsip. Lalu untuk selanjutnya adalah tugas utama kantor. Yang pertama adalah pelayanan kepada rekan sekerja, pelanggan, klien, dan tamu organisasi. Yang kedua adalah pemberian dukungan atau fasilitatif terhadap satuan kerja operasional atau substantif. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya organisasi. Yang keempat adalah pengelolaan data dan informasi organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Aulia Ngazizah. Dipersilakan. Selanjutnya, saya Aulia Ngazizah, NIM 932408-2019 akan meneruskan materi dari Mas Rafiq Azaki. Selanjutnya, tujuan manajemen perkantoran. Dalam proses manajemen, sasaran yang ingin diperoleh adalah tercapainya tujuan secara efisien. Apabila dalam mencapai tujuan tidak sesuai dengan perencanaan dan dalam proses kegiatannya menimbulkan pemborosan tersebut, maka hal tersebut sebaiknya dihindari. Untuk mencegah adanya pemborosan tersebut, maka sumber-sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses mencapai tujuan itu hendaknya dikelola dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan proses manajemen perkantoran: tersedianya informasi yang siap dipakai. Ciri informasi yang siap dipakai adalah: yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis sesuai dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga. Yang kelima, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Yang terakhir, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, fungsi perkantoran. Fungsi kantor adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi dan warkat yang secara rinci adalah: yang pertama, untuk menerima keterangan atau misal surat-surat, harga, kutipan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mencatat keterangan atau misalnya persediaan, harga, dan catatan-catatan kepegawaian. Yang ketiga, untuk menyusun keterangan, misalnya dalam pembiayaan, pembukuan, dan sebagainya.
Yang keempat, untuk memberi keterangan atau misalnya faktor-faktor penjualan, perkiraan-perkiraan dan sebagainya. Dalam kehidupan organisasi yang berorientasi pada masa depan, usaha penyelenggaraan kegiatan perkantoran perlu ditangani secara profesional, dalam arti bahwa penyelenggara kegiatan perkantoran memerlukan pimpinan dan staf yang mengerti akan tugasnya, bersemangat dalam mengejar prestasi, dan seorang karyawan diharapkan dapat mencurahkan perhatian secara bersungguh-sungguh dan berusaha untuk dapat mengolah informasi sehingga dapat menjadi sesuatu yang berdaya guna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan perkantoran adalah merupakan inti kehidupan organisasi. Selanjutnya, organisasi memerlukan tempat sebagai pusat pertemuan, pusat kegiatan, pusat melakukan hubungan, pusat mengambil berbagai keputusan, pusat merencanakan, mengorganisasikan pergerakan dan pengawasan pekerjaan. Tempat tersebut memberi arti dan membantu menjalankan fungsi organisasi. Segala macam bentuk penulisan, komunikasi, perhitungan, penggolongan, dan penyimpanan arsip adalah merupakan pekerjaan kantor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.